Minasan, chapter 3 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Berenang Menembus Hutan, di mana pada chapter kali ini, Maru mulai memberitahu sedikit demi sedikit tentang cara kerja teknik terkutuknya yang terhubung dengan saudara kembarnya, Cross. Apakah Maru akan menjadi pengkhianat alien Simurian untuk membantu umat manusia? Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah. Silakan bantu subscribe channel sejarahku ya, Minasan. Linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, misi dimulai. Chapter pun dimulai di mana Usami menjelaskan jika dia mendapat kasus yang melibatkan seekor hiu pemakan manusia, dan misi kali ini mereka harus memusnahkannya. Terlihat mereka semua berada di stasiun kereta api, Minasan. Yuka bertanya, bukannya itu adalah pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh pihak yang berwenang? Begitupun dengan Tsurugi yang bertanya, kenapa Shaman harus ikut campur dalam misi tersebut? Ketika Usami mulai menjelaskan bahwa kasus ini terjadi di daerah Gifu, Yuka pun langsung menanyakan, memangnya di Gifu ada pantai? Tsurugi pun mengiyakannya. Tapi, apakah hiu tersebut berenang melewati sungai? Namun Usami menjawab, tidak, karena hiu itu berenang menembus hutan. Kita pun melihat hiu yang sangat besar sedang berenang di dalam hutan, Minasan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah berada di dalam kereta api cepat menuju Gifu. Di sini, Tsurugi masih memikirkan perkataan Cross untuk tidak berbicara padanya. Namun, Tsurugi membuka pembicaraan lebih dulu karena merasa kasus aneh. Seharusnya, roh terkutuk hanya muncul di Tokyo saja. Mendengar itu, Maru pun bertanya, roh terkutuk? Dengan wajah mengejek, Tsurugi bertanya balik, oh, jadi hari ini aku bisa bicara denganmu ya? Mendengar itu, Maru pun tidak mengerti. Tsurugi kembali bertanya, mengapa Maru tidak tahu soal kutukan? Padahal, Maru bisa menggunakan teknik terkutuk. Namun Yuka menjelaskan bahwa asal-usul yokai, arwah, dan penampakan sebenarnya adalah kumpulan energi terkutuk yang bocor dari orang-orang di Jepang. Tetapi Tsurugi masih heran karena menurutnya misi perburuan ini tidak pernah terjadi di luar Tokyo selama beberapa dekade. Dan sekarang hal tersebut terjadi tepat setelah alien muncul. Yuka lalu bertanya, apakah alien ada hubungannya dengan kemunculan hiu tersebut? Namun Maru tampak marah dan menjelaskan jika bangsanya sama sekali tidak seperti makhluk seperti itu. Terlebih lagi karena mereka tidak memakan manusia. Yuka kembali bertanya, jadi hiu itu bukan alien? Dengan tertunduk, Maru lalu meminta maaf. Dia berjanji akan memberitahu pada mereka semuanya jika waktunya sudah tiba. Yuka pun paham jika Maru pasti punya alasan mengapa dia tidak mengatakan padanya sama seperti Usami. Bahkan, Yuka mengerti jika Maru sebenarnya bukan orang jahat. Tidak lama kemudian, Yuka pun tiba di sebuah desa di wilayah Gifu, di mana dia mendapat informasi bahwa ada 2 korban dan 3 saksi, di mana semuanya mengatakan bahwa mereka melihat seekor hiu di dekat tubuh korban. Tapi anehnya, karena tidak ada air sama sekali di lokasi kejadian. Yuka pun kembali memperjelas kepada warga, apakah mereka yakin dengan apa yang mereka lihat? Dengan penuh semangat, kakek tua yang rabun jauh pun mengatakan bahwa dia melihatnya dengan kedua matanya sendiri pada malam hari saat bulan tidak ada. Setelah itu, Yuka menghubungi Tsurugi bahwa hasil otopsi menjelaskan jika bekas gigitan pada tubuh korban bukan dari beruang atau sejenisnya. Yuka lalu memberitahu Tsurugi kalau dia akan pergi ke saksi terakhir lalu bertemu dengan mereka. Mendengar itu, Tsurugi dan Maru yang berada di hutan pun paham. Tsurugi lalu bertanya pada Maru, apakah hal seperti ini terjadi begitu saja di seluruh Jepang? Maru bertanya balik, apa maksud pertanyaan Tsurugi? Menurut Tsurugi, dia percaya bahwa para alien akan memulai perang. Apakah Maru dan para alien lainnya tidak berniat menyusup dan menyerang manusia secara diam-diam? Maru pun berpikir, untuk mencegah hal seperti itu, Maru lalu bertanya pada Tsurugi, bagaimana dengan para manusia? Apakah ras manusia punya nalar dan moral yang cukup untuk berbicara tentang alien? Mendengar itu, Tsurugi pun berteriak, para alien masuk ke rumah orang seenaknya dan berani bertanya seperti itu. Namun Maru membalas, bukan berarti mereka ingin melakukan hal seperti yang Tsurugi katakan. Terlebih lagi, mengapa Tsurugi tiba-tiba marah? Apa yang telah Maru perbuat hingga Tsurugi bersikap seperti itu padanya?
Tsurugi pun langsung meneriaki Maru bahwa dia adalah seorang shaman dan suatu hari Tsurugi mungkin akan mati saat menjalankan misi. Sehingga Tsurugi tidak ingin ada orang bodoh seperti Maru di sampingnya. Maru pun berteriak bahwa saudaranya juga berkata seperti itu. Tapi mengapa dia selalu dianggap bodoh? Dengan marah, Tsurugi mengingatkan Maru tentang penculikan. Jika Maru memiliki teknik terkutuk, mengapa dia tidak menggunakannya lebih cepat lagi? Maru lalu menegaskan bahwa dia sudah menjelaskannya di awal, dia diperintahkan untuk tidak ikut campur. Tsurugi pun bertanya, apakah menurut Maru mematuhi perintah itu lebih penting daripada menyelamatkan nyawa seorang anak? Maru pun terdiam mendengarnya. Tiba-tiba hiu besar pun melintas di hadapan mereka minasan, membuat Tsurugi dan Maru sangat terkejut. Dengan cepat, Tsurugi bersiap untuk menyerang, namun Maru berusaha menahan Tsurugi karena menurut Maru, jika Tsurugi menggunakan teknik terkutuknya, dia akan membakar semuanya. Dalam hati Tsurugi, dia membenarkan perkataan Maru. Tsurugi lalu membentak Maru dan bertanya, "Lalu apa yang akan kulakukan, kepala batu?" Maru lantas berteriak, "Kurang ajar kau!" Maru kini bergerak untuk langsung memeluk hiu besar itu dan menyuruh Tsurugi untuk menebas hiu itu tanpa menggunakan api. Tsurugi bergerak cepat dan mengatakan pada Maru bahwa sejak awal dia tidak butuh bantuannya. Namun ternyata hiu itu adalah manusia minasan. Dia pun berkata bahwa ini pertama kalinya dia melihat kedua orang itu. Mendengar hiu yang bisa bicara, Maru dan Tsurugi pun kembali terkejut. Mereka berdua sadar jika hiu itu adalah orang tua. Namun si hiu tidak menerimanya karena usianya baru 46 tahun. Tapi menurut Tsurugi, usia seperti itu sudah jelas tua. Si hiu lalu bertanya, apakah mereka murid SMA Jujutsu? Apa urusan para shaman masuk ke pelosok seperti ini? Tsurugi pun terkejut karena hiu itu mengetahui tentang SMA Jujutsu. Si hiu lalu menjelaskan bahwa dia adalah salah satu lulusan SMA Jujutsu. Dia juga bertanya, apakah Tsurugi pikir orang biasa bisa melakukan hal seperti menjadi hiu? Tsurugi pun merasa kesal karena yang ada di hadapannya adalah senpainya minasan. Maru lalu menjelaskan bahwa mereka datang untuk misi pemusnahan. Namun ternyata hiu pemakan manusia yang mereka dengar adalah seorang pak tua. Mendengar itu, hiu pun heran dengan pemakan manusia. Dia memberitahukan jika akhir-akhir ini dia hanya minum dan ngemil saja. Kemudian si hiu memperkenalkan dirinya bernama Osada. Dulunya dia juga adalah seorang shaman. Dan yang sebenarnya mereka cari adalah harimau pemakan manusia. Namanya adalah Toranosuke. Saat ini, Osada juga sedang mencarinya. Namun Tsurugi tidak percaya kalau ada harimau liar di Jepang. Maru pun bingung mendengar kata harimau minasan. Osada lalu menjelaskan bahwa 25 tahun yang lalu, sepasang harimau yang diselundupkan oleh pedagang asing akhirnya tinggal di gunung wilayah Gifu. Dan cucu mereka, yaitu Toranosuke pun lahir. Toranosuke adalah seekor anak harimau hasil perkawinan sedarah. Menurut Osada, Toranosuke itu sangat pintar bahkan sejak masih kecil, di mana mereka hanya saling bertatapan, maka mereka bisa saling mengerti. Tetapi karena adanya energi besar yang terpancar, maka panel surya tua di wilayah Gifu pun kembali aktif sekalipun sudah hampir habis masa pakainya. Akibatnya, sungai pun menjadi kering terlebih lagi dengan panas yang dihasilkannya. Osada berkata, saat sungai mengering, maka ekosistem di sekitarnya akan menjadi kacau. Jadi, Toranosuke pun turun gunung mencari air dan makanan. Dari situlah para penduduk desa akhirnya diserang. Tsurugi lalu bertanya, jadi penduduk desa melihat Osada saat dia sedang memburu Toranosuke. Osada pun membenarkannya. Osada menjelaskan bahwa teknik terkutuknya bisa memanfaatkan kemampuan apapun yang disummon. Tidak peduli dari mana asalnya minasan. Sehingga Osada berkata bahwa para penduduk cuma salah paham saja dan mereka tidak boleh menyalahkannya. Namun Tsurugi berkata bahwa yang salah justru Osada karena membuat semuanya lebih parah lagi. Dengan wajah serius, Osada memberitahu dia sebenarnya tidak memburu Toranosuke, tapi justru ingin menyelamatkannya. Namun Tsurugi menganggap jika Osada sudah terlambat, harimau itu sudah memakan manusia, makanya harus dimusnahkan. Tetapi Osada juga paham dan ingin jika Tsurugi melihat keadaannya lebih dulu. Karena bagaimanapun, harimau itu dipaksa meninggalkan habitatnya oleh manusia
Dan sekarang harimau itu ingin dibunuh lagi-lagi oleh manusia. Wah, sepertinya Gege Akutami Sensei sedang mengangkat isu sosial dan lingkungan lewat jalur alien nih minasan. Osada berkata bahwa rumahnya jauh dari desa karena dia juga tidak akur dengan penduduk desa. Tsurugi pun paham maksud Osada yang menganggap tempatnya aman untuk membesarkan harimau. Osada pun mengatakan bahwa dia adalah seorang shaman, jadi untuk mengurus 2 ekor harimau bukanlah hal yang sulit. Namun Tsurugi menganggap jika itu tidak mungkin, membuat Osada menegaskan bahwa itu mungkin saja. Jika mereka benar-benar memikirkan ekosistem, nenek moyang Toranosuke mestinya sudah dimusnahkan beberapa generasi lalu. Tapi Osada memilih hidup berdampingan dengannya karena mengubah itu sekarang bukanlah pilihan. Maru pun memikirkan kata-kata tentang hidup berdampingan, lalu dia meminta tolong kepada Tsurugi. Tapi Tsurugi langsung menjawab tidak. Karena menurut Tsurugi, jika harimau itu mulai membunuh banyak orang, lantas apa yang harus mereka lakukan? Osada lalu bertanya maksud Tsurugi, apakah Osada harus membelah perut sendiri atau bagaimana? Dengan tegas Tsurugi mengatakan bahwa sekalipun Osada membelah perutnya, itu tidak akan membantu korban atau keluarga korban. Namun tiba-tiba Osada merasakan kehadiran Toranosuke. Dia pun segera meluncur minasan. Dalam pikiran Osada, dia menggunakan seekor hiu karena hiu memiliki indera penciuman yang tajam akan bau darah. Osada pun menemukan bercak darah di pohon, namun siapa sangka Toranosuke justru berada di atas pohon tepat di belakang Osada. Lalu dengan cepat, Toranosuke menyerang Osada dengan cakarnya, membuat satu sirip Osada pun terpotong. Dengan cepat, Maru dan Tsurugi pun menuju ke lokasi Osada, di mana Tsurugi menghantam Toranosuke menggunakan tubuhnya sehingga terpental beberapa meter minasan. Maru lalu meminta Tsurugi untuk menunggu, namun Osada justru ingin membiarkan Tsurugi bertindak. Kita pun melihat bagaimana Tsurugi berhadapan dengan seekor harimau yang begitu besar. Kilas balik diperlihatkan pada saat Toranosuke masih kecil, di mana Osada menemukan Toranosuke bersama ibunya. Menurut Osada, cepat atau lambat, orang tua pasti akan mati. Dia memberitahu Toranosuke bahwa kesepian tidak selalu buruk. Bahkan, hal itu akan membuat Toranosuke menjadi lebih kuat. Dan jika suatu hari Toranosuke tidak tahu mau berbuat apa, maka Toranosuke bisa datang ke rumahnya. Beberapa tahun kemudian, Osada melihat jejak kaki Toranosuke di halaman rumahnya. Namun, dia menyadari jika sepertinya Toranosuke sudah bukan yang dulu lagi. Kembali ke masa sekarang, Osada tampak menangis dan meminta maaf kepada Toranosuke, sehingga Osada pun meminta Tsurugi untuk melakukannya dengan cepat. Kita pun melihat bagaimana Toranosuke melompati Tsurugi dengan seramnya, namun entah bagaimana Tsurugi berhasil menghabisi harimau besar itu minasan. Beberapa saat kemudian, Maru duduk termenung di depan mayat Toranosuke, serta Osada yang meminta maaf karena telah membebankan sesuatu yang mengerikan. Tetapi Tsurugi berkata jika itu sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Tsurugi pun mendatangi Maru, di mana Maru langsung menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengumpulkan informasi untuk memutuskan apakah mereka sebagai orang-orang Shimurian bisa hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan, Maru juga mengatakan jika teknik terkutuknya terbagi dengan saudara kembarnya. Itulah sebabnya dia dilarang menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat saja. Mendengar itu, Tsurugi pun terkejut karena orang yang ditemuinya di atap pada chapter lalu adalah saudara kembar Maru minasan. Maru menjelaskan jika dia menggunakan teknik terkutuknya terlalu sering, maka saudaranya akan mengetahuinya. Dan jika dia menggunakannya terlalu sering, itu akan mengubah cara pandang manusia kepada alien. Itu sebabnya Maru ragu menggunakannya saat melawan penculik. Maru pun meminta maaf akan hal itu, bukan karena dia tidak menghargai nyawa seorang anak manusia. Tsurugi lalu duduk di samping Maru sembari bertanya, apakah Maru baik-baik saja jika menceritakan semua itu kepada Tsurugi? Maru menjawab, sebenarnya tidak. Tapi jika Tsurugi bisa merahasiakannya, maka Maru akan sangat menghargainya. Tsurugi bertanya dengan antusias, kenapa Maru memberitahunya? Dengan polos Maru menjawab bahwa dia hanya ingin berteman dengan Tsurugi dan Yuka. Menurut Maru, mungkin para alien berada dalam situasi yang sama seperti Toranosuke. Bedanya karena alien bisa berkomunikasi, sehingga Maru ingin menggunakan setiap kata yang dia miliki untuk menunjukkan siapa mereka.
Tiba-tiba, seekor anak harimau lucu pun muncul. Dan itu adalah anak dari Toranosuke minasan. Dengan cepat, Tsurugi langsung berdiri dan bersiap membuka katananya. Namun Maru menyuruh Tsurugi untuk menunggu. Kemudian Osada pun muncul dari balik pohon. Sembari mengangkat anak Toranosuke, Tsurugi memberitahu Osada agar terus memperhatikan anak harimau itu dari sekarang. Osada pun memeluk erat anak harimau itu minasan. Melihat itu, Maru pun bertanya, apakah Tsurugi yakin? Tsurugi menjawab bahwa bukan itu poinnya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada harimau itu. Hal yang sama berlaku juga untuk manusia. Maru pun tersenyum dan membenarkan perkataan Tsurugi. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Yuka yang berada di rumah penduduk sedang disambut dengan hangat. Karena Yuka mengingatkan mereka waktu masih muda. Yuka yang tidak mendapatkan informasi lalu permisi untuk pergi. Tertulis pada panel akhir, masa depan dimulai lagi dari sini. Dan chapter 3 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Apakah Maru akan menjadi pengkhianat bagi ras alien untuk membantu umat manusia? Bisa jadi perang melawan ras Simurian memang akan terjadi. Saya berharap salah satu dari trio ini kembali muncul, terlebih lagi dengan Megumi Fushiguro. Apakah dia sudah menguasai 100% domain expansion-nya? Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.